Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, saya Rafila Danesa dengan NIM 24016145 akan membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik prosa fiksi. Sebelum memasuki pembahasan tersebut, seharusnya kita lebih tahu apa sih prosa fiksi itu. Nah, di sini saya mendapatkan dua sumber informasi mengenai definisi prosa fiksi. Yang pertama menurut KBBI dan yang kedua menurut Nurgiantoro 2013. Menurut KBBI, prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Prosa dapat berbentuk seperti novel, novelet, dan cerpen. Prosa lebih mengutamakan teks imajinatif atau rekaan daripada kenyataan. Nurgiantoro 2013 berpendapat bahwa prosa disebut juga dengan fiksi atau teks naratif yang merupakan karya imajinatif, kreatif, dan estetis. Nah, tadi itu adalah definisi prosa fiksi, dan di sini saya akan langsung saja menjelaskan unsur-unsur intrinsik dalam prosa fiksi tersebut. Sebelumnya, unsur intrinsik dalam prosa fiksi adalah unsur-unsur yang membangun prosa fiksi dari dalam. Unsur-unsur ini terdapat 6 macam. Yang pertama ada tema dan amanat. Menurut Nurgiantoro 2013, tema adalah motif keseluruhan isi cerita yang bersifat tersirat. Dan Kosasi mendefinisikan tema sebagai gagasan yang menjalin isi cerita. Dan selanjutnya ada amanat. Amanat adalah unsur yang dibangun oleh pengarang dalam karyanya untuk dapat dimanfaatkan oleh pembaca sebagai pesan moral. Dan yang kedua ada tokoh dan penokohan. Nah, menurut Romansyah 2013, tokoh merupakan individu rekaan sebagai pelaku dalam cerita yang memiliki watak tertentu. Sedangkan penokohan merupakan sifat yang ada dalam tokoh. Penokohan juga merupakan gambaran tentang keadaan lahir dan batin seseorang tokoh dalam cerita. Contohnya seperti tokoh Rudy yang memiliki watak keras tetapi bijaksana. Dan yang ketiga ada alur. Menurut Kosasi 2012, alur merupakan kejadian sebab akibat dalam cerita. Secara umum struktur alur itu meliputi yang pertama situasi cerita, yang kedua pengungkapan peristiwa, yang ketiga awal mula yang konflik, yang keempat puncak konflik, dan yang kelima penyelesaian. Alur itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur campuran yang terdiri dari alur maju dan mundur. Dan yang keempat ada latar. Latar adalah bagian cerita atau landas tumpu yang mengacu pada masalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa, serta lingkungan sosial yang digambarkan untuk menghidupkan peristiwa tersebut. Dan yang kelima ada gaya bahasa. Romansyah 2012 menyatakan bahwa gaya bahasa merupakan cara yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan cerita. Gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang dapat memperkuat latar cerita tersebut. Dan yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam sebuah cerita. Posisi pengarang dalam sebuah cerita juga dapat berperan secara langsung atau sebagai orang pertama dan juga bisa hanya sebagai orang ketiga atau pengamat. Nah, selanjutnya saya akan membahas unsur ekstrinsik prosa fiksi. Sebelumnya, unsur ekstrinsik prosa fiksi ini adalah unsur yang membangun prosa fiksi dari luar. Unsur yang membangun prosa fiksi dari luar atau unsur ekstrinsik ini terdapat 3 macam. Yang pertama, latar belakang kehidupan pengarang. Latar belakang kehidupan pengarang ini terdapat 3 bagian. Yang pertama biografi, yang kedua kondisi psikologis, yang ketiga aliran sastra. Nah, yang biografi ini berisi tentang riwayat hidup seorang pengarang yang ditulis dalam sebuah cerita. Nah, yang kedua kondisi psikologis ini berisi tentang keadaan yang mengharuskan seorang pengarang untuk menulis sebuah karya. Nah, yang ketiga ini aliran sastra. Seorang penulis pasti akan mengikuti aliran sastra tertentu. Ini sangat berpengaruh dalam gaya penulisan yang dipakai oleh seorang penulis untuk menciptakan sebuah karya. Nah, yang kedua ada nilai-nilai dalam cerita. Nilai-nilai dalam cerita adalah salah satu unsur penting dalam karya sastra. Nilai-nilai dalam cerita tersebut akan diambil oleh pembaca sebagai rangkuman isi dari karya penulis. Nah, dari sumber-sumber informasi yang saya dapatkan, terdapat banyak sekali nilai-nilai dalam sebuah cerita. Tetapi saya akan mengambil 6 nilai secara umum saja. Yang pertama ada nilai agama. Nilai agama dalam sebuah cerita itu terdapat yang berkaitan dengan nilai ajaran-ajaran agama tertentu gitu. Yang kedua ada nilai moral. Nilai moral dalam sebuah cerita bisa jadi nilai moral yang baik atau nilai moral yang jelek atau buruk. Yang ketiga ada nilai budaya.
Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang berkenaan dengan kebudayaan atau tradisi adat istiadat pada suatu daerah tertentu. Nah, yang keempat adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah ketika baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantaskah, sesuatu yang didasarkan pada aturan adat istiadat masyarakat. Nah, yang kelima ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku baik ke buruk, buruk ke baik. Dan yang terakhir atau yang keenam, nilai estetika. Nilai estetika adalah nilai yang berkaitan dengan suatu keindahan atau hal-hal yang menarik dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir ada situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Kondisi latar belakang masyarakat sangatlah berpengaruh besar terhadap terbentuknya sebuah cerita. Pemahaman ini dapat berupa pengkajian. Yang pertama, ideologi negara, yang kedua kondisi sosial, yang ketiga kondisi politik, dan yang keempat ada kondisi ekonomi masyarakat. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf terdapat banyaknya kesalahan karena manusia tidak luput dari yang namanya salah, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.